Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang sudah saya pahami dalam pertemuan ketiga di perkuliahan pemrograman berbasis web. Nah, di sini dalam pertemuan kali ini saya mempelajari banyak hal terkait pemrograman berbasis web, baik itu dimulai dari basic. Saya mempelajari tentang elemen juga, ada juga atribut, headings, paragraf, dan style. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan, saya menggunakan aplikasi XM, Notepad++, dan untuk web browsernya saya menggunakan Google Chrome. Nah, mulai saja ya. Di sini sebelum kita melakukan pengkodingan, pertama kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL di XM Control Panel. Nanti di sini ada tombol Start. Teman-teman bisa langsung menekan kedua-duanya. Lalu kalian bisa langsung menuju ke Notepad++. Kalian juga bisa menggunakan Sublime atau aplikasi untuk pengkodingan browser, web browser yang lain. Nah, seperti itu kita mulai langsung mengidentifikasi terkait apa saja yang sudah saya pahami dalam pertemuan ketiga. Nah, di sini kita mengenal yang namanya deklarasi doctype HTML. Nah, fungsi dari deklarasi doctype HTML ini adalah untuk mendefinisikan bahwasanya file atau dokumen ini merupakan file dokumen HTML. Seperti itu. Lalu di sini kita juga mengenal elemen HTML, head, title, body, H. Di sini dalam pengkodingan HTML ataupun CSS, elemen H ini hanya bisa digunakan dari H1 sampai H6. Lalu ada juga elemen P, elemen footer. Kita mulai dari elemen HTML ya. Elemen HTML ini berfungsi sebagai elemen root dari sebuah halaman HTML. Nah, nanti ada elemen head ya. Elemen head, title, body, H, P, footer dan yang lainnya itu akan diletakkan di dalam elemen HTML. Jadi semua elemen itu berada di dalam elemen HTML seperti itu. Lalu di sini kita mempelajari elemen head, di mana elemen head ini berisi informasi tentang si halaman HTML tadi. Nah, biasanya di dalam elemen head ini ada elemen title yang berfungsi untuk menentukan judul untuk halaman HTML, di mana itu akan tampil di bagian judul web browser atau di tab halaman. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya seperti apa, mari kita coba untuk mengrun dari codingan yang sudah kita buat ini. Pertama kita save terlebih dahulu, lalu kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul ini. Di sini kan title-nya saya beri nama 092 Diana Ismodia. Nah, nanti akan muncul di sini. Muncul di tab browsernya seperti itu. Lalu kita beranjak ke elemen body ya. Maaf sebentar, ada bapak saya lewat naik motor. Nah, di sini ada elemen body, di mana elemen body ini berisi semua isi dokumen yang merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, mulai dari judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, video, dan lain sebagainya. Pokoknya semua konten, semua isi dari web kalian nanti itu akan berada di elemen body ini. Nah, di dalam elemen body, di pertemuan ketiga ini saya mempelajari terkait elemen H dan elemen P, di mana elemen H1 sampai elemen H6 ini mendefinisikan heading setiap heading yang ada di halaman browser. Nah,
Perbedaannya apa sih H1 sampai H6? Di sini kan saya mengetik untuk H1 itu tulisannya pertemuan 3 PBW ya. Nah, munculnya nanti akan seperti ini. Gimana kalau kita mengetikkan H1 sampai H6? Ini tinggal kita copy, kita paste, paste. Kita coba ganti ini jadi H2. Lalu ini H3. Ini H4. Untuk pembuatan elemen H ini di dalam HTML maupun bahasa yang lain itu hanya bisa sampai 6 ya teman-teman. Kita coba run. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, dari H1 sampai H6 itu ada perbedaannya teman-teman. H1 ukurannya segini. Nanti makin ke bawah itu akan makin kecil. Seperti itu. Kita hapus dulu ya. Nah, selain elemen H, saya juga mempelajari terkait elemen P, di mana elemen P ini berfungsi untuk mendefinisikan bahwasanya ini adalah sebuah paragraf. Seperti itu. Nah, di dalam pemrograman web ini, kita juga bisa menggunakan elemen div untuk membuat suatu paragraf. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya setelah saya melakukan searching. Nah, kalau elemen P nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau elemen div nanti akan muncul seperti ini. Jadi paragraf yang dibuat dengan tag atau elemen div itu tidak akan memiliki jarak margin antar paragraf. Misal ini kan paragraf 1 nih, ini paragraf 2. Kalau kita menggunakan elemen P, di sini akan diberikan jarak enter setiap paragraf. Kalau kita menggunakan div nanti akan gabung seperti ini, jadi tidak diketahui ini satu paragraf atau berbeda paragraf. Jadi dalam pengkodingan itu lebih direkomendasikan untuk menggunakan elemen P dalam membuat sebuah paragraf seperti itu. Nah, selain itu di sini juga ada elemen footer, di mana elemen footer ini biasanya digunakan di akhir sebuah web, di bagian bawah sebuah web. Nah, itu biasanya berisi kayak hak cipta dari sebuah web, di mana itu berisi seperti keterangan nama si pembuat. Nah, di sini saya mengisikan copyright. Kalau kita ingin membuat simbol copyright, kita bisa menggunakan ini. Lalu nanti muncul 2021 nama saya sendiri. Seperti itu. Nah, selain itu tadi yang sudah saya jelaskan, di sini saya juga memahami terkait atribut dalam pembuatan paragraf, yakni lines. Lines ini berfungsi untuk mengatur perataan sebuah paragraf. Jika kita ingin membuat paragrafnya itu rata tengah, berarti kita isikan center. Seperti penggunaan dalam Microsoft Word ataupun Excel dan Microsoft lainnya, ada center, right, left, justify, seperti itu. Di sini kan ini kita menggunakan perataan center. Makanya teks yang muncul di sini itu perataannya jadi center. Ini adalah sebuah paragraf yang berisi beberapa kalimat. Saya sedang belajar HTML menggunakan Notepad C++. Seperti itu. Lalu ini penggunaan BR ini untuk apa sih, Kak? Nah, penggunaan BR ini biasanya digunakan untuk membuat garis baru, atau biasanya digunakan untuk membuat enter seperti itu. Lalu di sini juga ada beberapa ini nih. Ada beberapa tag HR. HR ini fungsinya apa sih, Kak? HR ini fungsinya untuk membuat garis lurus seperti ini agar kita tahu batasan dari konten ini seperti itu. Kita coba bikin garis baru ya biar kalian tahu. Seperti ini. Kita save, nanti akan muncul garis baru di sini. Tuh, ada 2 garis. Seperti itu, teman-teman.
Lalu di sini saya juga mengenal atribut dalam pembuatan paragraf, yakni style text indent dengan ukuran 45. Ini maksudnya seperti apa sih, Kak? Ini maksudnya kita gunakan jika kita ingin membuat alinea dalam sebuah paragraf. Kan biasanya di awal paragraf kalau di kayak teks cerita, teks naratif itu kan biasanya menjorok ke dalam tuh. Nah, itu kita gunakan ini nih, atribut style text indent. Di sini kan kita gunakan di paragraf ini ya. Contoh ini baris pertama yang ditulis masuk ke dalam. Baris kedua tetap ditulis seperti biasa. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau kalian ingin lebih nggak terlalu menjorok, bisa kita atur ukurannya. Tuh, jadi lebih maju. Seperti itu. Lalu selain kedua atribut tadi, saya juga mengenal atribut dalam mengganti warna teks. Di sini untuk yang ini di konten kedua, warna untuk paragraf. Di sini kan paragraf pertama saya berwarna biru nih. Lalu paragraf kedua saya berwarna putih teksnya, fontnya, cuma ada background fontnya yang berwarna ungu. Nah, kalau kita ingin mengganti warna teksnya saja, kita bisa menggunakan ini. Style, color, lalu ini kode dari warna biru. Nah, cara kita mengetahui kodenya ini apa sih, Kak? Gimana sih, Kak? Di sini saya menemukan referensi untuk mengganti warna di pemrograman web. Banyak sekali warnanya, kodenya banyak. Kalian bisa cari di Google, banyak sekali. Nah, ini warna-warnanya. Nah, nanti kalian tinggal kopikan saja kodenya. Tapi kalau kalian nggak mau repot, kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Semisal di sini saya ingin menggunakan teks yang berwarna putih. Ya, tinggal kalian tulis saja style, color, white. Lalu kalau kalian ingin memberikan background warna, kalian bisa ketikkan background color purple. Gitu, teman-teman. Lalu selain itu tadi, di sini saya juga mengenal atribut untuk mengganti font dari suatu paragraf, jenis fontnya. Di sini kan yang di atas ini kan kita menggunakan font settingan dari web browsernya. Kalau kita ingin mengganti jenis fontnya sesuai apa yang kita mau, kita bisa ketikkan saja p-style, font family, lalu kita ketikkan nama fontnya. Di sini saya menggunakan font agency FB. Jadi di sini akan berubah dengan sendirinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya pahami dari apa yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu saya dalam perkuliahan pemrograman berbasis web. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.